Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Kaisar Galang, ada Fadlia Rizky, dan ada Tiara Agustin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tema yang berjudul Tes Bahasa Arab berdasarkan pendekatan bahasa. Boleh di next. Boleh di next, Tiara. Sebentar ya teman-teman, lagi error dari Tiaranya. Boleh langsung di next. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua ada pendekatan diskret, yang ketiga ada pendekatan integratif, yang keempat ada pendekatan pragmatik, dan yang terakhir ada pendekatan komunikatif. Boleh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Tiara. Baik, terima kasih Kaisar. Apakah suaranya sudah terdengar? Terdengar, Tiara? Oke. Yang pertama itu ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional, tes bahasa yang tes bahasa diselenggarakan tanpa mengacu kepada teori kebahasaan tertentu sebagai dasar. Penerapannya tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa, sehingga siapa yang mampu mengajarkan bahasa dianggap mampu pula menyelenggarakan tes bahasa. Boleh di next. Yang kedua itu ada pendekatan pendekatan distret. Distret. Pendekatan distret atau disebut dengan atomistik atau moral pada tahun 1979, tes tes atomistik mengukur butir-butir spesifik. Misalnya tata bahasa, bunyi, dan kosakata yang pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan penggunaan bahasa nyata. Menurut Euler, tes diskret adalah suatu tes yang hanya menekankan satu aspek kebahasaan pada satu waktu. Tiap satu butir soal hanya dimaksudkan untuk mengukur satu aspek kebahasaan, misalnya fonologi, morfologi, sintaksis, dan kosakata atau zat. Boleh next? Nah, di sini ada contoh tes distrek. Yang pertama itu ada tes menyimak yang mengukur perbedaan bunyi yang mirip. Yang pertama kosakata berikut yang bunyi awalnya berupa ain adalah atau mendengarkan kosakata berikut ini. Yang alif itu ada halimun, yang ba ada halimun, yang jim ada alimun, yang dal ada alimun. Yang kedua, tes kosakata atau mufrodat, pengenalan arti kata. Arti kata, arti kata eh, al, alja, alja, aljamiatu adalah yang pertama ada A masjid, B perguruan tinggi, C lab bahasa, dan D yayasan. Boleh di next.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif tes bahasa dengan pendekatan integratif melakukan pengukuran penguasaan kemampuan berbahasa atas dasar penguasaan testi terhadap gabungan antara beberapa komponen bahasa dan kemampuan bahasa. Misalnya, mengubah bentuk suatu kalimat menjadi bentuk kalimat yang lain. Tidak saja menuntut kemampuan siswa tentang pengetahuan struktur kalimat, melainkan juga memerlukan penguasaan perubahan bentuk kata dan bahkan makna kata yang merupakan bagian dari penguasaan kosakata. Tes integratif mempunyai landasan teori linguistik yang sama dengan tes diskret. Akan tetapi, dalam tes integratif terdapat penggabungan dari bagian-bagian terkecil pada suatu butir tes. Dapat disimpulkan bahwa tes integratif ini adalah koreksi terhadap kelemahan yang terdapat dalam tes diskret. Dengan demikian, pada tes integratif, siswa dapat menjawab suatu butir soal dituntut mengarahkan kemampuan kebahasaannya dan keterampilan secara simultan. Tes integratif, baik yang menyangkut aspek kebahasaan maupun keterampilan berbahasa adalah menyusun kalimat, menafsirkan wacana singkat yang dibaca atau didengar, memahami bacaan yang dibaca atau didengar, menyusun suatu paragraf berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan. Adapun contoh tes integratif. Yang pertama ada tes menulis secara terbimbing. Misalnya, yang pertama menyusun kalimat. Biasanya itu perintahnya ratib al-kalimat taliyah litakunu jumlatul kamilal mufidah. Misalnya pertama ada syakoh, koma, terus ada fi, terus ada Ahmad, Jamilah, Yaskunu. Nah, itu kita disuruh menyusun kalimat menjadi Yaskunu Ahmad fi syakotil Jamilah. Yang kedua ada takulu, wajabat, Zainab, Yaum, dan fi. Nah, itu disusun kalimatnya menjadi takulu Zainab wal wajabat fil yaum. So, next. Yang kedua ada memahami wacana yang disimak atau fahmul masmu. Misalnya menentukan informasi tersebut dari teks lisan. Nah, di situ ada perintah ikra an-nas allatil qira'ah allati qira'ah jayyidah tsumma ajib 'anil asilatul atiyah. Terus kita disuruh membaca nas, disuruh membaca sebuah paragraf, lalu kita disuruh menjawab pertanyaan yang ada di samping. Oke, lanjut ada tes qawaid atau nahwu. Nah, misalnya menentukan kedudukan nahwu. Misalkan ma waqa'a janah fil jumlati fil ma'rad hayawat janah jam'ud tawabi. Nah, di situ ada bisa dipilih. Lanjut next. Ada pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah suatu pendekatan dalam evaluasi keterampilan berbahasa untuk mengukur seberapa baik siswa mempergunakan elemen-elemen bahasa sesuai dengan konteks komunikasi yang nyata. Pendekatan pragmatik mengaitkan bahasa dengan penggunaan senyatanya yang tidak hanya melibatkan unsur-unsur kebahasaan seperti kata-kata, frasa, atau kalimat, tetapi unsur-unsur di luarnya juga yang selalu terkait dalam setiap bentuk penggunaan bahasa sesuai dengan pandangannya terhadap bahasa. Bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran bahasa dalam pendekatan pragmatik dianggap sebagai tes yang memenuhi ciri-ciri pragmatik. Nah, ada jenis tes yang bersifat pragmatik cukup beragam. Menurut Euler pada tahun 1979 mengemukakan bentuk tes bahasa pragmatik, yaitu ada dikte. Apa itu dikte? Ialah salah satu bentuk tes pragmatik. Dalam tes dikte, siswa dibacakan suatu wacana untuk dituliskan oleh orang lain. Dikte bukan saja mengukur kemampuan mahasiswa memahami wacana yang disimak, melainkan juga mengukur kemampuan siswa untuk mentranskrip wacana tersebut dengan benar. Ada tes close,
Siswa diminta mengisi kata-kata yang dihilangkan dalam teks. Yang ketiga ada pemahaman parafrase, ialah kemampuan siswa untuk memilih satu parafrase yang paling benar dari beberapa parafrase alternatif yang tersedia yang maknanya sesuai dengan wacana yang disajikan baik secara lisan maupun tertulis. Ada jawaban pertanyaan, question answering, bentuk tes pragmatik yang meminta siswa untuk memilih jawaban yang paling sesuai dengan pertanyaan yang diperdengarkan secara lisan, baik secara langsung maupun menggunakan tape recorder. Alternatif jawaban atau option yang dimaksud terdapat dalam lembar jawaban atau answer sheet. Yang kelima ada wawancara, yang keenam ada tes menulis. Tes ini mengukur kemampuan siswa dalam menuangkan gagasan, pikiran, perasaan maupun idenya dalam bentuk tulis. Yang ketujuh ada bercerita, yang terakhir ada terjemah. Tes terjemah mengukur kemampuan tes untuk mentransfer suatu pikiran, ide atau pesan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ialah pendekatan pembelajaran bahasa yang lebih menekankan pembelajaran pada penguasaan kecakapan berbahasa daripada penguasaan struktur berbahasa. Nah, pendekatan komunikatif ini didasarkan pada penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam komunikasi sehari-hari. Berbeda dengan pendekatan pragmatik yang lebih menekankan peranan konteks dalam penggunaan dan pemahaman bahasa, pendekatan komunikatif memperluas unsur konteks tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur yang menjadi bagian dalam mewujudkan komunikasi yang baik. Nah, sebagai akibatnya, pendekatan komunikatif secara rinci mempersoalkan seluk-beluk komunikasi yang merupakan tujuan pokok dari penggunaan sebuah bahasa. Nah, tes bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif ini memiliki keotentikan yang tinggi jika mengakomodasi prinsip pemakaian bahasa sehari-hari dan bahan tesnya digunakan alami atau tidak dimanipulasi seperti bacaan dari majalah dan berita, rekaman acara televisi atau video di YouTube, dan tugas-tugas yang mendekati keadaan sebenarnya seperti interview, pidato, menulis surat yang mengandung unsur sosiolinguistik dan sebagainya. Menurut Jiwandono pada tahun 2008, beliau menegaskan bahwa penggunaan bentuk tes komunikatif ini hendaknya beragam. Penggunaan bentuk tes tertentu hanya cocok untuk variasi bahasa tertentu, dan penggunaan tes yang beragam bisa menjangkau berbagai variasi bahasa sesuai dengan hakikat penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Nah, dalam penerapan kemampuan komunikatif pada tes bahasa, tentunya harus didasarkan pada rincian rumusan yang banyak digunakan yang memahami kemampuan komunikasi, yaitu yang terdiri dari kemampuan linguistik, sosiolinguistik, wacana, dan kemampuan strategis. Adapun ciri-ciri tes bahasa dengan pendekatan komunikatif ialah yang pertama, isi dan pilihan topik beragam sesuai dengan latar belakang dan tujuannya. Yang kedua, sumber pemilihan bahan penguasaan bahasa diorientasikan pada bidang kajian umum akademik dan penggunaan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, jenis bahan rujukan berasal dari buku, jurnal, majalah, dan surat kabar atau berita. Yang keempat, tes beragam termasuk subjektif dan objektif tanpa pertanyaan dengan jawaban iya, tidak, monolog, interview, dan pembicaraan dengan seorang penguji. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, kesimpulannya dari apa yang sudah kita presentasikan adalah tes bahasa memiliki 5 pendekatan, yaitu pendekatan tradisional,
diskret, integratif, pragmatik, dan komunikasi. Setiap pendekatan dalam tes saling melengkapi karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai oleh penyelenggara tes, yaitu tester atau guru. Oke, untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Sekali lagi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan? Sekali lagi untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, sudah selesai ya presentasinya. Ini ada yang raise hand iris kan? Sorry. Ya. Oke, kepada Hitorik. Saya Oke, persilahkan. ya sebelumnya terima kasih. Izin bertanya, tadi kan ada apa tuh? Yang pendekatan diskret sama komunikatif ya. Kalau diskret itu kan tadi yang saya baca tuh kan mengukur butir-butir spesifik kan gitu. Kayak misalnya eh, kata-kata yang mirip gitu. Kayak misalnya alimun, alimun. Nah itu kalau komunikatif itu kan kecakapan gitu. Dan tentunya
Kalau kecakapan itu kan butuh penguasaan apa tuh bunyi yang detail gitu loh. Kalau misal kita salah tangkap, kayak misalnya matorun, toknya dibaca panjang atau enggak toknya dibaca pendek, itu kan jadi fatal juga. Nah, terus abis itu juga eh, kata-kata kata-kata yang mirip kayak misalnya cool, cool katakan, dan cool makanlah gitu. Nah, itu yang membedakan apa? Dari pendekatan komunikatif dan pendekatan diskret. Itu aja pertanyaan dari saya. Syukron. Oke, terima kasih kepada Akhitorik. Apakah teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Oke, kepada Aki Haidar, silakan. Ini bertanya kekurangan dan kelebihan pendekatan tradisional dari pendekatan yang lainnya. Saya ulangi apa tadi, kelebihan dan kekurangan pendekatan tradisional dengan pendekatan yang lain ya? Oke, terima kasih Akhi Haidar. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Ustazah Fatwa izin berdiskusi terlebih dahulu ya Ustazah. Ya, silahkan.
Ya, silakan. Tadi ada dua pertanyaan ya dari Torik dan Haidar. Torik tadi menanyakan apa, Torik, yang mengenai cool ya? Atau apa? Bisa diulangi coba. Eh, yang membedakan pendekatan integratif dan pendekatan komunikatif. Oh ya, kalau Haidar berarti pertanyaannya mengenai apa tadi, kekurangan atau dan kelebihan dari pendekatan tradisional ya. Kalau yang tadi Torik tanya ini tentang cool itu apa maksudnya? Jadi ini Ustazah, kan kalau integratif itu pendekatannya kan apa tuh, membedakan ya bunyi pendekatan diskret maksudnya Afwan. Mm-mm. Kalau pendekatan diskret itu kan membedakan bunyi huruf gitu, kayak misalnya alimun jadi alimun gitu. Jadi kan maknanya harus tahu konsepnya gitu Ustazah. Terus kalau misalnya Oh, pendekatan komunikatif juga apa tuh, pendekatan yang lebih menekankan pembelajaran pada penguasaan kecakapan gitu Ustazah. Yang mana kan juga harus menguasai gitu. oh Maksud dari ya, kosakata ini apa gitu. ya baik, nanti kita ulang, kita bahas ya bersama ya. Silakan dari pemateri mungkin ada yang mau coba menjawab terlebih dahulu. Iya, saya izin menjawab pertanyaan dari Torik. Tapi sebelumnya, Afwan, Torik, tadi yang ditanyakan itu perbedaan diskret dan komunikatif ya, bukan Ya, integratif dan komunikatif. Ya, Ya, yang diskret. Nah, Afwan, oke. yang diskret sama komunikatif. Ya, izin menjawab. Jadi, kalau yang pendekatan diskret itu sebenarnya itu tuh pendekatan tes yang mengetes satu satu bidang aja gitu. Jadi, enggak bergantung, semua tesnya tuh enggak berbentuk eh, kosakata semua, tapi maksudnya tes diskret itu tes yang memang dilaksanakan cuma untuk satu bidang aja. Misalnya, kita mau bikin tes apa tes pengenalan kosakata. Nah, berarti tesnya hanya terbatas di kosakata aja. Atau yang tadi di PPT tes tes menyimak untuk mengukur perbedaan bunyi. Nah, berarti lingkupan tesnya hanya di itu aja gitu. Jadi eh, tujuan dari tes itu cuman untuk mengenalkan macam-macam perbedaan bunyi gitu. Sedangkan kalau tes komunikatif itu, pendekatan komunikatif itu tes yang dilaksanakan tapi tujuannya lebih untuk ke komunikatif. Misalnya di sebuah kelas ada tes, terus tesnya itu gurunya itu memberikan sebuah gambar. Nah, nanti dari gambar itu gurunya meminta murid-muridnya untuk mendeskripsikan gambar itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memancing murid supaya bisa mendeskripsikan pertanyaan itu. Nah, di dalam proses mendeskripsikan itu kan ada komunikasi ya. Nah, jadi komunikasi yang dimaksud tuh di situ gitu. Apakah bisa dipahami, Torik? Oh, kalau komunikatif tuh dia sifatnya global gitu ya. Ya. Oke, syukran atas jawaban. ya silakan untuk pertanyaan yang berikutnya.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Haidar. Ya, dari yang saya baca, kalau misalkan pendekatan tradisional itu tes bahasa diselenggarakan tanpa mengacu kepada teori kebahasaan sebagai dasar. Penerapan tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa, sehingga siapa yang mampu mengajarkan bahasa dianggap mampu pula menyelenggarakan tes bahasa. Kalau misalkan dari itu yang saya baca, berarti kelebihannya itu siapa saja yang mau melakukan pendekatan tradisional ini bisa gitu. Terus kalau misalkan kekurangannya mungkin eh, kurang di ahlinya gitu, yang apa namanya, yang mengetes. Misalkan kan ada tuh kalau misalkan di SD itu guru agama ngerangkap jadi guru tes bahasa Arab. Nah itu kan kurang efektif gitu, bukan ahlinya dalam bidangnya gitu. Tapi kelebihannya bisa siapa aja yang melakukan pendekatan ini. Sekiranya yang bisa saya jawab itu aja, Haidar. Gimana, Haidar? Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih teman-teman pemateri sudah menyampaikan jawaban ya dari ada 2 pertanyaan tadi dari teman-teman. Baik, hari ini kita membahas yang mengenai jenis tes bahasa berdasarkan pendekatan bahasa. Ini ada 5 ya, ada pendekatan tradisional, diskret, integratif, pragmatif, dan komunikatif ya. Mungkin sekalian ya, sekaligus menjawab dari keseluruhan pertanyaan ya. Nah, kalau kita melihat pendekatan tradisional di dalam teori kebahasaan ya, yang berarti yang paling awal gitu ya dalam bahasa ya atau dalam pembelajaran bahasa itu kan adalah misalnya tentang misalnya salah satunya adalah metode qawaid wa tarjamah gitu ya. Jadi kalau dalam hal ini memang diartikan bahwa tes yang tradisional ini yang tadi sudah disampaikan tidak merujuk kepada pendekatan bahasa gitu. Jadi misalnya kalau contohnya di sini kan ada eh, tes menerjemahkan gitu ya, tes juga eh, membuat esai gitu yang tidak dilandasi dari teori-teori kebahasaan. Nah, maka yang selanjutnya ini ada pendekatan diskret ya. Kalau pendekatan diskret ini dia melihat dari teori strukturalisme atau struktural dalam bahasa, berbahasa itu. Jadi bahwa kan bahasa itu kan terdiri dari komponen ya, komponen-komponen bahasa. Ya, bunyi, kosakata, tata bahasa gitu ya. Kemudian juga bahwa bahasa itu terdiri dari keterampilan berbahasa, ada keterampilan menyimak, berbicara, baca dan menulis ya. Nah, kalau pendekatan diskret ini dia melihat bahwa semua komponen bahasa itu dan juga keterampilan berbahasa bisa dites ya atau bisa diuji secara terpisah ya. Jadi maka tadi temannya menyampaikan dalam pembelajaran istimewa gitu misalnya. Kalau pendekatan diskret dia hanya akan menguji perbedaan bunyi-bunyi gitu ya. Karena satu aja misalnya isma ya sumakhtar al kalimah al munasibah gitu ya. Misalnya kan limun gitu ya. Terus ada pilihan ganda yang pakai hamzah, pakai alif, pakai ain atau pakai huruf-huruf yang lain. Itu karena memang hanya melihat pada satu komponen yaitu bunyi gitu ya. Nah, meskipun tadi Torik bilang kan untuk memahami eh, apa jawabannya harus paham kosakatanya ya iya tapi ini untuk mengujinya tidak meminta dia untuk memahami arti gitu ya karena hanya satu gitu yang diminta adalah bunyi. Nah, atau misalnya dari segi mufrodat misalnya dia hanya mencocokkan gambar dengan kosakata. Nah, itu pun masih diskret gitu karena hanya satu komponen yaitu kosakatanya gitu ya. Nah, kemudian
tentu banyak yang tidak menilai ya, banyak yang menilai misalnya tes discrete ini masih kurang cocok gitu misalnya untuk tahapan pembelajar yang sudah tingkat menengah gitu misalnya. Nah, maka ada tes dengan pendekatan integratif ya. Dengan artian dia berarti menggabungkan ya dua ataupun lebih dari aspek-aspek kebahasaan gitu. Misalnya dia sudah dari bentuk apa namanya menyusun kalimat. Ya, ini sudah bagus sebenarnya di dalam makalah kelompok pemateri sudah diberikan contoh-contoh langsung di dalam bahasa Arab. Cuma tadi dari PowerPoint kelihatannya belum dimasukkan ya. Nah, kemudian kalau dari pragmatik ya berarti dia sudah levelnya sudah naik lagi dari yang integratif. Karena kalau pragmatif ini kan dia harus mampu memahami satu wacana atau satu teks ya. Baik lisan, baik yang dia baca maupun yang dia dengar gitu. Jadi kalau misalnya dia disuruh menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dia baca, nah itu sudah masuk ke pragmatik. Atau mungkin didikte atau kan kalau di apa di bahasa Arab itu ada misalnya al-imla gitu ya yang harus anak-anak atau peserta didik itu menulis dari bacaan yang gurunya sebutkan. Nah, itu sudah masuk pragmatik ya. Kenapa? Karena banyak unsur atau banyak komponen bahasa yang di akan dites gitu ya. Jadi kan pertama pasti ada kemahiran menyimaknya, pemahaman terhadap kata, menulisnya dan seterusnya ya. Jadi dia intinya kata-kata kuncinya itu kalau pragmatik adalah wacana gitu yang lebih banyak lagi gitu yang dia harus paham konteksnya gitu ya, penggunaan bahasanya. Nah, ada lagi naik lagi kan ada pendekatan komunikatif ya di dalam pelajaran bahasa. Nah, bentuk jenisnya seperti apa jenis tesnya gitu. Kalau secara apa namanya secara tes yang formal. Nah, ini mungkin salah ketik tuh ya di makalahnya ini pendekatan komunikatif bukan pendekatan komunikasi ya. Pendekatan komunikatif ini misalnya contohnya apa ya? Langsung gitu karena harus dia benar-benar yang dalam situasi yang real dalam penggunaan bahasanya. Misalnya tes apa? Tes wawancara kepada native-nya gitu ya. Dia misalnya menulis surat gitu ya, menulis surat lamaran, lamaran kerja gitu ya, yang memang sudah sesuai dengan penggunaan kebahasaan secara sehari-hari gitu ya. Nah, jadi memang antara pragmatik dan komunikatif ini yang agak tipis perbedaannya gitu ya. Jadi dua-duanya antara pragmatik dan komunikatif ini tentu meminta pemahaman kebahasaan yang lebih komprehensif gitu, yang semuanya tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, bedanya yang mencirikannya adalah yang komunikatif ini tentunya yang sudah apa ya, ada level kalau kita bisa bilang di dunia nyatanya gitu ya, situasi realnya gitu ya. Yang dia misalnya harus pergi ke misalnya ke toko gitu ya, praktek bahasa misalnya membeli sesuatu dengan menggunakan bahasa Arab gitu ya. Yang dia kan interview gitu atau misalnya langsung dengan ustadznya atau ustazahnya itu sudah komunikatif gitu ya. Yang dia tidak hanya mengandalkan kepada misalnya bacaan atau menghafal pada hiwar gitu ya. Jadi eh, yang dia misalnya bisa mengembangkan dialognya secara real, secara spontan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia hanya misalnya dialog kayak misalnya role playing drama gitu ya itu pragmatik gitu ya karena dia kan apa ada konteksnya, ada wacananya gitu, tapi dia belum masuk kepada situasi real di dalam penggunaan bahasa gitu ya. Jadi itu tadi semua ya tahapan apa namanya tahapan penggunaan ataupun tahapan jenis-jenis tes bahasa gitu. Kalau ditanya mana yang lebih baik, gitu. Nah semuanya tentu sama ya fungsinya ya. Ada fungsinya, ada tujuan-tujuannya. Nah, nanti jika memilih jenis apa yang akan digunakan di dalam tes bahasa, maka disesuaikan dengan tentunya tujuan tujuan pembelajarannya.
teman-teman mungkin akan sekolah, membuat soal, maka disesuaikan gitu ya. Kalau mungkin untuk tahap dasar gitu ya, untuk pemahaman kosakata ya tentu cocok kalau dibuat dengan tes diskret gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat anak-anaknya sudah paham dengan makna, dengan kosakata secara terpisah, nah maka dimasukkan ke dalam kalimat. Nah, ketika dia masuk ke dalam kalimat, maka itu adalah bentuk contoh yang soal integratif ya. Sampai sini bisa dipahami? Suara saya jelas, Kaisar, Fadila? Jelas. Jelas, Jelas Ustazah. ya, ya. Bisa dipahami tidak? Insya Allah bisa, Ustazah. Nah, bisa. Yang lain nih yang off cam sama-sama off cam ya. Eh, minimal tulis di dalam apa di chatnya gitu, paham Ustazah atau ada yang belum jelas gitu. Oke, nah coba nih saya tayangkan. Ini kan dari salah satu buku bahasa Arab ya. Nah coba teman-teman lihat ya. Ini termasuk bentuk apa? Tes apa? Jenis tes apa? Coba Putri Nurrohma. Termasuk tes apa gitu ya, Ustaz? Ya, apakah tradisional, diskret, pragmatik, integratif, atau komunikatif? Kalau nggak salah tadi diskret ya. Diskret, ya. Kenapa? Karena kayak mencocokkan gambar dengan bahasa Arab sih. Kenapa? Mohon maaf kurang jelas di saya suaranya. Mencocokkan dengan gambar Ustazah. Mencocokkan dengan gambar, iya. Baik. Ya, apakah sudah tepat jawabannya Putri, teman-teman? Apakah ini benar jenis tes diskret? Coba ditulis di kolom chat. Afwan Ustazah, Ana izin unmic ya Ustazah. Iya, silakan. Sorry. Dari Putri itu sebenarnya benar ya diskret, tapi agak kurang tepat gitu jawabannya. Karena Alasannya. sekedar apa tuh mencocokkan gambar, tapi mendengarkan gitu. Karena di sini kan ada al-istima gitu. Jadi Mm-mm. mendengarkan tuh ada sangkut pautnya sama apa tuh perbedaan bunyi gitu. Mm-mm. Jadi ini jenis tes apa tadi? Pendekatan diskret. Iya benar ya. Ini tes diskret ya teman-teman. Meskipun tadi sudut pandangnya ya atau alasannya bisa macam-macam. Misalnya ini karena intinya adalah dia hanya satu, misalnya satu komponen bahasa itu menyimak dan dia menulis gitu ya dengan kosakata ya. Jadi hanya misalnya kalau dia hanya satu kosakata Ustazah gitu ya. Belum masuk ke kalimat gitu. Kalau sudah ke kalimat mungkin dia sudah integratif ya kalau dalam kalimat. Oke ya. Nah, kalau ini yang Mbak istami' ilal hiwar thumma uktub sahih au khata bainal qausain wa sahih al khata. Ini tes apa nih? Coba jawab di kolom chat. Ya, sorry jawab integratif. Yang lain, apakah benar ini integratif? Ayo. Ini mudah menyimak dengan baik kan ya teman-teman ya. Nanti kalau ujian diminta bikin bentuk tes, sudah harus paham ya. Atau kalau bingung, tulis bingung Ustazah gitu. Atau kalian kalau nggak mau everyone know, tulis ke saya aja gitu chatnya.
Integratif. Anjali yang lainnya. Nah, ini bisa integratif, bisa pragmatik sebenarnya. Tergantung, karena kan kita nggak tahu nih ya, dia istimewa itu hiwarnya apakah untuk seluruhnya atau hanya potongan hiwar gitu ya. Nah, karena dia kan harus memperhatikan konteksnya. Karena kalau sudah masuk konteks, berarti dia itu masuk pragmatik. Kalau integratif itu dia tidak ada yang harus konteks yang harus dia dengar gitu, atau tidak ada acuan dari hiwar ataupun apa tadi wacana kiroah yang harus menjadi acuan dia di dalam menjawab satu pertanyaan gitu ya. Jadi kalau ada istami ilal hiwar yang harus dia dengar untuk namanya untuk menjawab soalnya, itu mesti masuknya ke pragmatik gitu ya. Oke, coba lagi, coba lagi. Ini ada biasa nih ya kan, ada teks ya. Terus, nah ini ikro al-jumal at-taliyah sumakul. Ya. Ini pasti kalau kayak gini harus ngelihat teks sebelumnya kan. Ya, untuk tahu meskipun dia ini pertanyaannya satu kalimat sahih am khoto, tapi kan untuk tahu menjawab sahih atau khotonya harus lihat paragraf. Nah, maka ini masuknya ke dalam bentuk tes apa? Coba di, Pragmatik, Ustaz. iya pragmatik ya, pintar sekali, pintar sekali. Sahih ya, nanti ya. Jadi ini pragmatik karena ya harus melihat ke kalimat atau paragraf sebelumnya. Ini juga pasti sama ya, karena teks teksnya sesuai dengan jawabannya sesuai dengan wacana. Nah, kalau yang ini coba ain al-adad wal ma'dud fima yali. Nah, ya kan ada 1, 2 sampai 5 nih. Labisu fil kahfi salasami'ah sana. Taruh itu al-mahfazah bimi'ah asarubiyah. Ini kan antara nomor 1 dan nomor 5 tidak ada hubungan ya. Ada hubungan tidak? Tidak ada ya. Berarti ini masuk ke dalam tes apa? Tarik masih tuker ya. Diskretudo. Terus apa lagi? Ayo silakan dijawab. Integratif, Ustazah. Apa? Siapa yang apa Kaisar? Integratif. Integratif. Kenapa integratif Kaisar? Kalau menurut saya karena Hmm, yang ya. tadi di PPT itu saja yang kedudukan nahu itu. Ya, selain kedudukan nahu atau ya karena misalnya ini dia kan sudah apa ada di dalam satu kalimat ya. Dan dia sudah juga meminta berarti mencirikan atau mengidentifikasikan satu apa namanya bilangan ya, ada dua ma'dud ya. Nah, dia tidak diskret. Kenapa tidak diskret? Karena dia sudah ada di dalam kalimat gitu ya. Dan dia juga tidak pragmatik karena dia belum ada konteksnya gitu ya. Belum ada di satu wacana gitu. Jadi dia hanya satu kalimat yang singkat, nah maka masuk ke integratif. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini ada contoh lagi. Ini sama nih juga nih. Kalau ini kan imla'il faroghat atalia bil adad wal ma'dud al munasibah. Munasibain. Ishtara itu al mahfazah bi titik. Nah, ini udah dikasih tahu. Disuruh ini berarti disuruh ke ganti ke bahasa Arab. Kalau yang ba ini bentuk tes apa? Bentuk tes apa nih Nabila? Ayo.
Integratif bukan Ustazah? Apa? Integratif. Integratif, ya benar sekali ya. Ini integratif ya, karena dia ada di dalam satu kalimat, ya menggabungkan beberapa bahasa, ya tapi belum masuk ke dalam wacana ya. Jadi dia ada di tengah. Nah kalau ini kan berarti diminta eh, apa namanya mengisi ya mengisi bilangan sesuai dengan angka Arabnya menjadi tulisannya gitu. 1 juta miliun. Kalau 4 juta berarti arba'u miliun. Nah, itu masuk ke tes apa tuh? Ya, ini Mas, kalau misalnya dia tidak ada kalimat ya, tidak ada kalimat yang mendahuluinya gitu ya, atau tidak ditaruh di dalam kalimat, ini diskret ya. Karena kalau misalnya hanya mengubah angkanya menjadi bilangannya gitu. Nah, ini berarti diskret ya. Kecuali kalau dia ada di dalam kalimat ya. Misalnya itu misalnya as-sayyarah, samanuha, berapa rupiah gitu. Nah, itu masuk ke integratif ya karena dia ada di dalam kalimat ya. Nah, sampai ini juga misalnya menghubungkan baina kalimatain dan itu biha ta'biron kama fil misal. Nah, ini kan berarti khidmah. Ini kan berarti ada proses dia menyusun kalimat ya, kalimat lengkap. Ini nanti masuk ke integratif. Ya. Kecuali kalau dia menghubungkan kata misalnya satu kalimat dengan gambar. Nah, itu satu kata dengan gambar itu masih integratif. Ya, karena belum masuk ke ini memang untuk mungkin banyak di buku-buku sekolah itu lebih banyak ke tes yang minimal itu integratif ya, karena dia kan menghubungkan 2 atau lebih komponen bahasa. Kok ini udah masuk ke pragmatik ya, karena ada wacana. Biasanya tuh ada di buku di buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah ini nih, misalnya ini ya, ini kan kosakata aja misalnya. Kosakata terus diminta artinya gitu ya. Itu masih masuk ke diskret karena dia hanya fokus ke satu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Sudah, yang ngangguk cuma baru beberapa orang. Ya, yang off-nya minimal tunjukkan ininya ya, kehadiran kalian. Apa minimal di chat paham Ustazah atau belum paham gitu. Coba saya cek ya Izah ya. Izah bisa Izah menyimpulkan materi pembahasan hari ini? Masih bingung? Iza Anissa. Tahu Ustaz. Coba Iza. Kesimpulannya apa Iza? Ada berapa macam jenis tes berdasarkan pendekatan? Ada 3 ya Ustaz. Ustazah. 3 apa? 3 apa 4 apa 5? Ada berapa hamam? Berapa hamam? Langsung ditutup lagi. Ada 5 Ustazah. Ada 5 perkara. Sebutkan Lutfia.
Yang pertama ada pendekatan tradisional, Ya. terus pendekatan diskret, pendekatan integratif, pendekatan pragmatik, terus yang terakhir pendekatan komunikatif. Nah, ini coba bagus ya Lutfia, Hamam, ya Iza. Nah, coba nih, kalau ada pertanyaan seperti ini, misalnya, Rizka seorang guru ya, dia ingin membuat soal berbahasa Arab untuk kelas 1 SMP gitu ya. Karena apa tujuan pembelajarannya adalah kosakata al-adawat al-madrasiyah gitu ya. Nah, kemudian Rizka akan membuat soal mencocokkan gambar dengan kosakata gitu ya. Rizka akan memilih gambar dan kemudian merumuskannya di dalam pertanyaan gitu ya. Jadi misalnya ada gambar buku, gambar pulpen gitu ya. Kemudian di sebelahnya nanti ada kosakata hakibah, mirsamun, kolamun, dan seterusnya. Nah, jenis tes apa yang sedang Rizka susun? Diskret. Ya. Santi ya, udah bisa berarti nanti ujian ya. Ada lagi misalnya. Nah, karena misalnya karena Anjali mau pergi ke Qatar, maka dia harus mengikuti salah satu tes ya, salah satu tes bahasa yang dia di dalam tesnya itu ada tes wawancara, ada tes berbicara langsung yang mendeskripsikan dirinya gitu ya. Atau tes yang bisa kita sebut dengan tes TOEFL gitu. Nah, para Anjali itu sedang mengikuti tes apa? Tes bahasa atau tes TOEFL dalam bentuk jenis tes apa? Pragmatik. Ingat kata kuncinya wawancara langsung. Komunikatif. Komunikatif. Alhamdulillah ya, sudah paham berarti ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan, ini kebetulan lowbat nih laptop saya. Sudah jelas? Oh ya, silakan Putri. Tes-tes seperti itu kita terapkannya ketika mengajar di lapangan atau dipakai nanti buat instrumen skripsi juga ya, Ustaz? Oh iya bisa. Pastinya nanti untuk praktek di lapangan ketika mengajar. Kalau teman-teman udah micro teaching udah ya? Atau sedang? Sudah ya, sudah kan ya. Kalau jadi kan minimal sudah tahu buku pelajaran itu seperti apa bentuknya ya. Jadi di setiap setelah selesai materi ternyata ada pilihan ganda, ada pilihan ada tes bentuknya jawaban singkat dan lain sebagainya gitu. Itu bisa kita paham, oh yang kemarin kita lakukan tuh ternyata masuk ke pendekatan ini gitu. Nah, kalau untuk instrumen skripsi, nah ini nanti tentu akan tergantung ya jenis nanti penelitian kalian. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa kalau mau misalnya saya ingin mengembangkan instrumen evaluasi pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan pragmatik gitu misalnya ya. Atau saya mau penelitian tentang analisis buku teks gitu ya di bagian evaluasinya. Jadi saya nanti menjabarkan misalnya ya buku A lebih banyak jenis tes pragmatik atau lebih banyak jenis tes diskret padahal misalnya jenjangnya seharusnya begini. Nah, itu akan menarik sekali gitu ya. Jadi memang ini bentuk-bentuk jenis tes nanti akan beragam ya, akan banyak bentuknya sesuai dengan pendekatan apa. Nah, nanti kan besok itu nanti akan ada tes lagi atau jenis tes lagi berdasarkan sasarannya gitu ya. Nah, nanti nggak usah bingung ya gitu karena kan memang ini bentuk atau nanti akan wujud soalnya kan akan satu gitu ya. Tapi kita bisa menganalisis oh yang tes A ini adalah jenis tes pragmatik untuk misalnya tujuannya membaca gitu misalnya ya. Jadi nanti semua
kita menjadi landasan untuk memahami gitu ya bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran itu seperti apa gitu ya yang ada di buku-buku pelajaran. Oke. Ya, ada lagi. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ini makanya seluruh materinya dipahami dengan baik ya. Supaya nanti teman-teman ketika di sekolah itu udah paham gitu ya. Oh ini guru lagi bagiannya membuat soal UTS gitu ya. Nanti ya bentuknya mufrodatnya seperti ini. Oh ternyata dia memang mau tes diskret gitu ya. Ini misalnya ada lagi di sekolah yang lain, oh gurunya maunya levelnya di integratif ya. Berarti kan sudah pemahamannya sudah lebih kompleks lagi daripada diskret gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti selanjutnya pemateri selanjutnya juga dipersiapkan ya, tayangkan misalnya contoh-contoh dari buku-buku gitu ya supaya bisa kita kaji bersama ya. Terima kasih untuk kelompok pemateri pada hari ini yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik ya. Dan juga teman-teman yang sudah aktif. Silakan mungkin ditutup oleh moderatornya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kaisar dan teman-teman semuanya. Kalau saja. Syukron Ustazah.